Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 25. Pada akhirnya, Tim 7 adalah nama grup yang diputuskan, dan dokumen pun diserahkan. Simon mengamati siswa lain di kelas A sementara siswa yang telah memutuskan kelompoknya sedang bertukar pembicaraan dalam suasana santai. Kelompok Simon merupakan kelompok ke-7, artinya sudah ada 28 siswa yang membentuk kelompok. Persaingan antar siswa yang tersisa berlangsung sengit dan berdarah. Kini, hanya ada beberapa siswa yang bergerak sendiri-sendiri. Siswa sebagian besar mengumpulkan sisa anggota kelompok setelah terbentuk 2-3 orang. Bukankah lebih baik jika kita bergabung saja? Kalian berdua, dan kita berdua jadi. Kalian berdua adalah calon poison. Mengapa kita harus bergabung dengan grup kotoran anjing? Wah, mereka mengerikan. Apa sih kombinasi dua Jet Black itu? Jika kamu membuat grup dengan teman atau orang dekat, ini menjadi masalah. Mereka cepat mengenal satu sama lain karena mereka memiliki bidang minat atau jurusan yang sama yang ingin mereka kejar, namun tidak baik jika tetap bersama dengan calon jurusan yang sama di kelas berkelompok. Kelas sihir hitam pemula mengevaluasi 8 mata pelajaran. Ketika memiliki jurusan yang berbeda untuk keempat anggota grup tidak akan cukup, maka rugi besar jika mereka memiliki jurusan yang tumpang tindih. Mereka yang masih belum bisa membuat grup biasanya mengalami masalah itu. Aku hanya akan menyelamatkan satu orang dari grup kamu. Seorang siswi berambut pirang berjalan dengan ekspresi arogan di wajahnya dan mengangkat jarinya. Dia sudah menemukan 2 anggota. Enyah, jika kamu tidak mengambil Lucy, kita sudah berempat. Seorang siswa perempuan melangkah maju sementara anggota kelompok lainnya menggeram dengan wajah tidak senang. Pemimpin, maaf, semuanya. Dia mengatakannya bahkan tanpa menoleh ke belakang. Aku seorang calon hemomancy. Tidak apa-apa kan, karena tidak tumpang tindih. Selamat datang. Lagi pula, kamu cerdas. Asisten guru, kami akan menyerahkannya. Pemimpinnya, yang membuat grupnya sendiri, keluar dan menjadi orang keempat di grup lainnya. Siswa yang tersisa gemetar karena marah, merasakan pengkhianatan. Itu kejam. Hal inilah yang terjadi pada masa perlindungan mahasiswa. Simon sepertinya samar-samar mengerti mengapa hanya 300 yang bisa bertahan dari 1000. Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan orang lain, Simon. Kata Rick, jika kami tidak bergerak maju tanpa henti, kami juga akan tersingkir. Dan eliminasi di Kizen berarti perpisahan. Aku bahkan tidak menganggapnya menyedihkan. Meilin menyatukan jari-jarinya dan meniupnya. Kurangnya usaha, kurangnya persiapan, dan kurangnya keterampilan. Sudah 4 hari sejak mereka datang ke Kizen, dan apa yang mereka lakukan. Jika nilai mereka kurang, mereka bisa mencoba mencari cara lain untuk menemukan kelompok. Rick dan Meilin sepertinya sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Akhirnya, 30 menit yang dikatakan Jen telah berlalu. Sebanyak 8 orang tersisa. Mereka berseteru dalam kelompok 2, 3, dan pada akhirnya tidak ada yang mampu menyelesaikan kelompok tersebut. Bagi siswa yang belum memutuskan kelompoknya, silakan maju. Jen secara acak membuat 2 kelompok. Grup 15, hitam jet, racun, sihir tempur. Grup 16, jet black, sihir tempur. Jumlah calon mekanik Jet Black relatif banyak karena merupakan mata pelajaran wajib, calon lain juga memiliki nilai Jet Black yang relatif tinggi. Karena itu, permintaan siswa mekanik Jet Black di pasar anjlok, dan mereka bertahan hingga akhir. Para siswa yang dipanggil ke peron menundukkan kepala mereka dengan ekspresi mengeras, dan beberapa siswa yang telah membentuk kelompok sudah mengejek mereka. Wah, 3 Jet Black di grup 16. Apakah itu nyata? Puff. Sepertinya aku tidak akan bertemu mereka minggu depan. Mereka akan hancur jika hanya ada satu masalah mengenai kutukan. Mendengar suara cibiran siswa lain, kelompok ke-15 dan ke-16 menjadi semakin tertekan dan membungkukkan bahu. Setelah memilih pemimpin, Jen memandang mereka dan berkata dengan suara pelan. Apakah kamu frustrasi? Para siswa mengangguk sedikit, bahkan ada yang menitikkan air mata kecil. Tidak ada aturan bahwa akhir kamu akan tetap meleset karena awal kamu sedikit melenceng. Ingatlah rasa frustrasi ini sekarang dan berusahalah lebih keras. Bahkan jika kamu seorang calon Jet Black, pisahkan diri kamu dan pelajari mata pelajaran lain untuk meningkatkan nilai rata-rata kamu. Maka kamu akan melihat cahayanya.
Para siswa menganggukkan kepala dengan wajah putus asa. Kalau begitu aku akan membuat pengumuman besar dulu. Minggu depan, setelah masa perlindungan siswa berakhir, kami berencana untuk melakukan penilaian kinerja kelompok di kelas pertama sihir hitam pemula minggu depan. Seruan pelan terdengar dari seluruh ruangan. Penilaian kinerja merupakan tes yang langsung tercermin dalam nilai. Ini adalah real deal. Kalau begitu aku akan jelaskan isi penilaian kinerja. Saat dia memberi sinyal, asistennya memicu proyektor mana. Gambar monster besar tertentu muncul di depan para siswa, diproyeksikan dengan cahaya. Itu adalah monster yang bahkan Simon kenal. Seorang Cyclops. Monster bermata satu berukuran sedang dengan kekuatan mengerikan. Itu adalah monster yang hidup terutama di pegunungan di bagian barat benua dan memerintah sebagai raja di sana. Ya, lawanmu selanjutnya adalah Cyclops. Mulut para siswa terbuka lebar. Bukankah kita terlalu banyak melewatkannya? Aku akan menjelaskan aturannya. Kamu dan teman satu grupmu harus memasuki ruang bawah tanah di Kizen dan bekerja sama untuk mengalahkan Cyclops. Suara lega bisa terdengar pada kenyataan bahwa setidaknya mereka masuk bersama anggota kelompok. Tetapi hanya satu siswa yang akan bertemu langsung dengan Cyclops. 3 lainnya dapat berdiri dalam posisi tertentu untuk mendukung teman satu grup kamu atau melemahkan monster. Kamu tidak diperbolehkan menyerang secara langsung dengan sihir hitam. Keributan. 3 orang di posisi set tidak bisa menggunakan sihir hitam ofensif. Maka tidak bisa dikatakan bahwa itu sepenuhnya 4-1. Jen melanjutkan penjelasannya. Kamu jelas diperbolehkan menggunakan skill pengganggu seperti Exhaust, Bin, dan Blind. Oleh karena itu, kami akan membiarkan monster terluka di luar penilaian seperti itu. Pendarahan hemomansi dan keracunan alkimia beracun juga diperbolehkan. Tentu saja, serangan dengan panggilan juga diperbolehkan. Namun, kamu tidak diperbolehkan menggunakan sihir serangan langsung, seperti sihir Smite of Combat atau Blood Arrow of Hemomancy. Kamu akan mengetahui standar pastinya ketika kamu menerima materi yang dibagikan oleh asisten guru setelah kelas. Para siswa mengangguk dengan wajah serius. Siswa yang satu akan memakai sihir pertahanan yang kuat di bawah partisipasi penjaga keamanan Kizen. Kriteria penilaiannya adalah berhasil tidaknya perburuan Cyclops, kecepatan berburu, stabilitas, kerja sama tim, kreativitas, dan kesempurnaan ilmu hitam yang digunakan. Dia melanjutkan setelah melihat sekeliling para siswa yang terdiam. Kamu harus meningkatkan keterampilan kamu hingga batasnya minggu ini untuk menghadapi Cyclops. Daripada mengambil kelas sembarangan, buatlah kelas kamu sendiri dan gunakan untuk penilaian kinerja. Itu saja. Ada pertanyaan. Tangan yang tak terhitung jumlahnya terangkat dari semua tempat. Jen menunjuk siswa di depannya terlebih dahulu. Aku Jami Victoria. Kita tidak sedang berhadapan dengan Cyclops sungguhan, kan? Kudengar Kizen juga memiliki sistem simulasi pertarungan virtual, jadi dengan itu. Ini adalah Cyclops segar dan hidup yang baru saja ditangkap dari bagian barat benua. Jen dengan dingin menegaskan, kamu harus menandatangani surat pernyataan seumur hidup sebelum mengikuti penilaian kinerja. Mendengar pernyataan itu, wajah Jami dengan cepat menjadi gelap. Tetap saja, dia mungkin lebih lemah dari Cyclops yang kamu temui di alam liar karena kutukan dan pengobatan ramuan untuk menangkapnya. Pertanyaan selanjutnya. Aku Scott Snyder. Kamu menyebutkan bahwa perburuan Cyclops juga merupakan kriteria penilaian, tapi apa jadinya jika kita tidak bisa memburu mereka? Kegagalan berburu adalah skor terendah yang tidak bergantung pada kriteria lainnya. Jika ada grup lain yang gagal, kamu akan bersaing dengan mereka berdasarkan kriteria untuk menentukan peringkat. Keheningan mendalam terjadi di ruang kelas. Ada 3 kasus di mana keputusan gagal berburu diambil. Pertama, ketika anggota yang masuk menjadi tidak mampu bertempur. Kedua, seorang profesor atau penjaga keamanan menilai bahwa pertempuran tidak mungkin lagi dilakukan. Ketiga, jika setidaknya salah satu anggota kelompok mengangkat tangan dan menyatakan kamu menyerah dalam ujian. Pertanyaan selanjutnya. Para siswa berturut-turut mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Jen menjawab semuanya dengan lancar. Faktanya, bagian-bagian yang membuat siswa penasaran sebagian besar serupa, jadi setelah 5 pertanyaan lagi, semua siswa yang mengangkat tangan semuanya turun. Aku yakin kelas A memiliki 2 kelas sihir hitam pemula lagi yang tersisa minggu ini.
Setiap kelompok mempunyai waktu untuk mempresentasikan strategi berburu Cyclops mereka di kelas pertama. Seperti yang dikatakan Jamie sebelumnya, di kelas kedua, kita akan memiliki waktu untuk menyesuaikan dan menyelaraskan tindakan kita melalui pertarungan virtual dengan Cyclops. Dan kelas ketiga akan menjadi pertarungan sesungguhnya. Kata-kata, pertarungan nyata, menciptakan suasana tegang di dalam kelas. Jen melihat jam tangannya. Sisa waktu, kamu bisa mendiskusikan strategi berburu Cyclops dengan anggotamu. Pertama-tama, putuskan anggota grup untuk melawan Cyclops dan persiapkan cara yang menarik 100% kekuatan dari 3 anggota pendukung lainnya. Aku akan berada di sini jika kamu memiliki pertanyaan. Jen duduk di kursi setelah dia selesai berbicara. Para asisten bertepuk tangan. Sekarang, para siswa, silakan mulai. Seolah menunggu, keributan pecah dari mana-mana. Rick dan Meilin juga mencondongkan tubuh ke arah meja dengan mata berbinar. Seperti yang diharapkan dari Profesor Jen, pertarungan sesungguhnya dengan monster segera setelah masa perlindungan berakhir. Sangat intens, kata Rick. Meilin juga memiliki binar di matanya. Tapi aku menyukainya. Jantungku berdebar kencang. Sekarang aku mulai merasa seperti berada di Kisen. Simon melihat sekeliling sekali dan berkata, mari kita juga membuat rencana. Adakah yang ingin menjadi pesertanya? Meilin mengangkat tangannya. Rick, yang duduk di sebelahnya, berteriak saat dia dipukul, tapi matanya bersinar seolah dia tidak menyadarinya. Aku akan melakukannya. Apakah kamu percaya diri? Aku yang terkuat di sini. Tentu saja akulah yang harus melakukannya. Rick mengelus pipinya dan melirik Meilin. Hei, ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu putuskan dengan mudah. Kamu harus melakukan pendekatan secara strategis. Menurut aku, penilaian performa ini sangat menguntungkan bagi tim yang bercita-cita menjadi combat magic. Seolah-olah mereka mencoba mendukung sihir tempur. Aku juga setuju. Chamibares diam-diam menyetujui pernyataan Rick. Serangan Cyclops sangat berat, membuatnya sulit untuk diblokir dengan sihir hitam pertahanan, dan juga menghabiskan banyak warna hitam legam. Menghindari adalah yang terbaik. Simon sedikit menoleh untuk melihat kinerja kelompok lain. Seolah-olah mereka memiliki pemikiran yang sama, dia bisa melihat para calon sihir tempur, yang berjuang untuk menemukan kelompok, dengan percaya diri mengemukakan pendapat mereka. Sebagian besar kelompok dengan calon sihir tempur sepertinya menjadikan mereka anggota baru. Tidak, aku mohon untuk berbeda. Meilin kembali memasang wajah tenangnya dan melipat tangannya. Apakah kamu sudah melupakannya? Hanya anggota yang masuk yang dapat menyerang Cyclops secara langsung. Apa sajakah metode serangan bagi para calon sihir tempur saat ini? Mengalahkan mereka secara acak dengan tinju yang diperkuat Jet Black. Bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk memburu Cyclops yang berkulit tebal? Ah, ya, itu adalah masalah. Saat Chamibares dan Simon setuju, Meilin menyeringai dan bersandar di kursinya. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk berburu Cyclops, Meilin? Tentu saja, Chami. Dia tersenyum percaya diri dan merentangkan telapak tangannya. Sebuah lingkaran sihir digambar di telapak tangannya sebelum api hitam berkobar dan naik. Chamibares berseru. Suar gelap dari sihir elemen hitam legam. Apa ini cukup? Luar biasa, sudah bisa menggunakan sihir ini. Rick tidak senang dengan Meilin yang bertindak arogan, tapi dia harus mengakui Dark Flare. Kalau begitu, aku akan menjelaskan rencanaku. Meilin menghentikan api hitam dan berkata sambil mencondongkan tubuh ke depan. Aku akan membakar Cyclops dengan Dark Flare, dan kalian bertiga hanya akan mengutuk. Jika kalian terus menumpuk kutukan knalpot untuk memperlambat Cyclops, aku bisa membakarnya menjadi abu. Rick menyilangkan tangan dan mendecakkan lidahnya. Dengan rencana itu, kamu akan bisa bersinar, tapi kami sama sekali tidak berguna, bukan? Kamu, yang bertanggung jawab atas kutukan, ditetapkan sebagai orang yang masuk, dan kamu ingin kami hanya menggunakan kutukan seperti mesin di belakang kamu. Lalu rencana apa yang lebih baik dari ini? Beritahu aku. Rick tidak bisa berkata-kata karena dia tidak bisa langsung memikirkannya, tapi dia memutar arah dan menyerang. Pertama-tama, prasyarat rencana itu adalah kamu bisa mengeluarkan Dark Flare sambil menghindari serangan Cyclops. Bisakah kamu benar-benar menghindarinya? Kenapa aku tidak bisa mengelak? Dari apa yang kulihat, kekuatan fisikmu sangat buruk. Saat kami berlari dalam sihir tempur,
kamu berada di ujung sambil terengah-engah, dan Profesor Hong Feng harus membantumu karena kamu bahkan tidak bisa melompati lembah dengan benar. Kali ini Mei Lin tersipu. Itu benar, tapi... Tidak, bukankah seharusnya kamu, yang bertanggung jawab atas kutukan itu, memastikan untuk tidak membiarkan aku diserang sejak awal? Jika aku dipukuli, kutukanmu buruk sekali. Kutukan bukanlah keahlian kami sejak awal. Saat Mei Lin dan Rick berkelahi seperti kucing dan anjing, Chami Bares, yang terjebak di tengah, menggerakkan kepalanya karena dia bingung. Bam! Keduanya tersentak dan menoleh. Simon, yang memukul meja dengan tangannya, memasang ekspresi serius di wajahnya. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini.